punya perbedaan tapi bisa menyampaikan dengan lemah lembut, dengan penuh kemurahan dan mau belajar, harus dipelihara, harus terus diterima, harus terus didorong. Jadi dia menutup argumentasinya dengan kesaksian pribadi, teladan hidup. Aku ini punya banyak kekurangan, orang lain, Priscilla, Trivena, dia yang nutupi semua ini. Ya, kalau aku sendiri banyak kelemahan, banyak kekurangan. Aku berhutang pada Febe, aku berhutang pada Priscilla, aku berhutang pada yang lain-lain. Kekuatan adalah untuk mengupayakan kebaikan bagi orang lain dengan tujuan membangun orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Nah, saya beri judul pasal 15 dan 16 ini 4 langkah strategis seorang pemimpin yang katalis. Katalis itu dari bahasa ilmu kimia yang artinya kalau ada satu unsur bergabung dengan unsur lain terjadilah ledakan yang besar. Jadi pemimpin yang katalis biasanya dia melihat potensi di satu sisi, potensi di pihak lain, dipertemukan supaya ada dampak yang luar biasa, ledakan luar biasa. Katalis tujuannya apa? Pemimpin yang makin dewasa, dia tidak mencoba mengangkat dirinya sendiri, tidak mencoba membuat ledakan dari dirinya sendiri, tapi dia coba pertemukan bahan-bahan peledak di sekitarnya, nemukan orang punya potensi A, punya potensi B, dipertemukan supaya ada ledakan besar di kerajaan Allah. Dan saya lihat perannya Paulus kelihatan sekali, walaupun dia belum pernah ke Roma, tapi dia kenal banyak orang yang punya bahan peledak rohani dalam hidupnya. 4 langkah ini yang nanti kita pelajari apa yang dikerjakan oleh seorang pemimpin katalis dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Topik yang pertama yang saya ingin bagikan adalah 4 kunci untuk memperkuat komunitas pemimpin. Semua saudara, saya harap adalah bagian dari komunitas. Saudara mungkin punya persekutuan, ya. Kita semua harap bertumbuh dalam komunitas. Nah, ini gereja di Roma juga satu komunitas. Paulus memberitahu 4 hal yang penting untuk memperkuat komunitas pemimpin. Ya. Dan keempat hal ini sesungguhnya sumbernya semua dari Tuhan. Tidak ada yang bisa yang bilang tidak bisa, nggak ada. Karena Tuhan sudah menyediakan semua sumber ini, tinggal kita timba ya, untuk memperkuat komunitas. Yang pertama di dalam Roma 15 ayat 5. Semoga Allah sumber kesabaran dan penghiburan memberimu anugerah untuk dapat hidup dalam kesehatian satu sama lain sesuai dengan Yesus Kristus. Jadi kita dalam komunitas ini bukan orang-orang sempurna. Ya. Semua ingin jadi sempurna tapi belum sempurna. Oleh sebab itu tentu terjadi gesekan, terjadi perbedaan seperti di gereja Roma. Kunci yang pertama dikatakan semoga Allah sumber kesabaran. Ada stiker yang berkata, be patient. God has not finished with me. Sabar. Tuhan belum selesai dengan hidup saya. Tuhan juga belum selesai dengan hidupnya yang lain. Jadi perlu sabar dan comfort each other. Hiburkan satu yang lain. Kuatkan satu yang lain. Jangan ada yang menyerah. Perbedaan memang tidak mudah, ya. Kadang bisa bikin kita marah, frustasi, jengkel. Kenapa sih orang tidak ngerti saya dan segala macam. Tapi kunci yang pertama, Tuhan adalah sumber kesabaran dan sumber penghiburan. Kalau kita makin dekat dengan Tuhan, dia berikan kita kesabaran. Dia bukan berikan teman-teman satu komunitas kita kesempurnaan, bukan. Dia berikan kita kesabaran untuk bisa menjalani hidup dalam komunitas ini. Nomor 2 dikatakan di 15 ayat 13, kiranya Allah sumber pengharapan. Ya, Allah sumber kesabaran, sekarang Allah sumber pengharapan. Memenuhimu dengan segala sukacita
dan damai sejahtera dalam percayamu supaya kamu dengan kuasa Roh Kudus berlimpah dalam pengharapan. Yang kedua, yang membuat kita bisa memperkuat komunitas pemimpin, komunitas sekitar kita adalah visi, pengharapan akan lebih baik. Kalau kita merasa bahwa kita bagian di komunitas, entah itu gereja, persekutuan, atau apapun juga, dan kita tidak melihat masa depan yang lebih baik, kita akan give up. Tapi Tuhan itu sumber pengharapan. Semakin kita dekat dengan Dia, kita timba pengharapan. Kita lihat ke depan akan lebih baik. Tidak hanya pengharapan, tapi juga sukacita. Ya, memenuhi kamu dengan segala sukacita. Sukacita itu kekuatan kita untuk nanggung perbedaan-perbedaan. Ya, anggap aja kalau hal-hal yang sulit berbeda, ya bisa kita bersukacita, kita bersyukur pada Tuhan. Lihat ke depan dan sukacita itu nomor dua. Nomor tiga, pasal 16 ayat 17. Dan aku menasihati kamu, saudara-saudara, supaya waspada terhadap mereka yang menimbulkan perpecahan dan sandungan terhadap pengajaran yang telah kamu sendiri pelajari dengan melakukannya. Berpalinglah dari mereka. Jadi yang nomor tiga, kita ini memupuk apa namanya roh yang penuh kemurahan hati, kelemah lembutan. Jadi kalau dikenali di antara komunitas ada roh yang dissension, yang menyebabkan perpecahan, orang yang eh, apa toksik, ya menyebabkan perpecahan, selalu ngajak berkelahi, nimbulkan pertengkaran. Perbedaan jangan disamaartikan dengan perkelahian. Di dalam satu komunitas kita mengharapkan ada perbedaan. Kalau semua sama, semua seragam, tidak berguna komunitas ini. Harus ada perbedaan karena orang melihat dari fungsi yang berbeda-beda, yang dari Tuhan saling melengkapi, complementary, bukan competing. Ya. Jadi kalau ada roh yang menyebabkan perpecahan, toksik, yang selalu maunya bertengkar, ya sekali lagi jangan singkirkan perbedaan. Yang disingkirkan adalah perpecahannya, pertengkarannya. Orang yang punya perbedaan tapi bisa menyampaikan dengan lemah lembut, dengan penuh kemurahan dan mau belajar, harus dipelihara, harus terus diterima, harus terus didorong. Ya, jangan singkirkan orang yang berbeda, tapi singkirkan orang yang toksik, orang yang selalu ngajak bertengkar, orang yang selalu nimbulkan perpecahan. Yang keempat, untuk membangun kesatuan, menguatkan komunitas adalah peperangan rohani. Karena memang tujuannya iblis yang paling besar memecah belah. Ya. Jadi dikatakan di Roma 16:20, Allah sumber damai sejahtera. Ya. Dia sumber damai sejahtera. Akan segera meremukkan iblis di bawah kakimu. Jadi membangun kesatuan tidak sekedar butuh skill, tapi peperangan rohani. Karena iblis tiap hari akan coba menanamkan di pikiran orang-orang dalam komunitas bagaimana supaya bisa memecah belah. Ya, dibuat frustasi, dibuat rebel, memberontak, dibuat ini, dibuat itu. Ya, iblis dibalik semua ini. Jadi ada empat hal tadi untuk saudara membangun komunitas iman saudara, entah itu gereja, persekutuan, full gospel, pelayanan, apapun juga. Satu, tap on God, Tuhan sumber kesabaran. Comfort each other, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita ini belum selesai, sabar satu dengan yang lain. Dua, lihat ke depan, visi, ya, visi menyatukan, harapan masa depan menyatukan, jalani dengan sukacita. Tiga, awasi, ada ndak yang toksik, roh-roh yang selalu nimbulkan pertengkaran, roh-roh yang selalu nimbulkan perpecahan. Itu dijauhi. Ya, jangan jauhi orang yang berbeda. Orang yang berbeda baik sejauh dia belajar untuk bisa menyampaikan dengan kemurahan hati dan dengan lemah lembut. Dan yang keempat, peperangan rohani, doa tiap hari. Kalau ada perpecahan, selalu di gereja, di persekutuan, dimanapun juga, selalu pasti ada campur tangan iblis.
Topik kedua yang saya pelajari dari Roma 15:16 adalah Paulus, ya. Dia mulai pertama dia kasih kunci. Ini loh caranya 4 hal untuk bisa hidup bersama menuju masa depan yang lebih baik. Yang kedua, dia memberikan buat saya, ya, di belakang sukses saya. Oh, Paulus dikenal waktu itu belum sampai Roma, semua orang Roma udah tahu dia. Tapi di balik kesuksesan saya ini ada komunitas pemimpin dan ada karunia-karunia rohani yang bekerja luar biasa. Jadi dia berharap dia mengatakan bahwa saya bukan jalan sendiri. Di belakang saya ini komunitas. Jadi kalau kamu punya komunitas pemimpin dengan kualitas spiritual seperti ini, dampakmu bisa luar biasa. Ada 4 hal yang Paulus ungkapkan. Yang pertama dalam Roma 16 ayat yang kedua. Dia bercerita ini tentang Febe. Ya, Febe ini yang membawa suratnya Paulus dari Korintus. Jadi Paulus nulis suratnya ini di Korintus. Kemudian yang disuruh membawa adalah Febe. Febe ini seorang pemimpin wanita yang luar biasa menurut saya. Ya. Di pasal 16 ayat 2 dikatakan tolonglah dia dalam segala sesuatu yang dia perlukan dari kamu. Jadi kita perlu tahu bahwa zaman itu mungkin yang bisa baca tulis tidak sebanyak sekarang. Mungkin cuma 10% atau kurang. Ya, nulisnya bisa berbulan-bulan. Nulisnya bukan seperti sekarang tinggal ngetik komputer, tapi di papirus, di daun, dikumpulin. Dan kemungkinan besar nanti Febe sampai ke Roma tidak hanya nyampaikan kayak tukang pos, tapi dia harus menjelaskan, bacakan di jemaat-jemaat di Roma. Jadi kemungkinan besar waktu Paulus nulis surat-surat ini, surat Roma ini, Febe ada di sampingnya. Ya, yang nulis bukan Paulus sendiri, tetapi Tertius, yang nanti kita lihat di pasal 16. Paulus mendiktekannya, Tertius menulisnya, Febe mendengarkan supaya dia bisa menyampaikan hal yang sama dengan intonasi, dengan tekanan yang sama. Ya. Paulus berkata di pasal 16 ayat 2, yang nomor satu yang penting dalam apa namanya komunitas pemimpin di belakang saya namanya Febe. Tolonglah dia dalam segala sesuatu yang diperlukan dari kamu, sebab ia sendiri telah memberi bantuan kepada banyak orang dan juga kepada diriku. Dalam bahasa Inggrisnya disebut benefactor. Ya, benefactor bantuan ini macam-macam. Jadi kayaknya mungkin bisa berupa bantuan uang, ya. Jadi Faber termasuk mungkin orang yang mampu di Korintus atau di dekatnya Korintus, sebuah desa di mana dia punya persekutuan ibadah di rumahnya, ya. Dia banyak bantu pemimpin-pemimpin, bantu bisa dalam hal uang, bantu bisa memberi penginapan, tapi kata benefactors termasuk dalam hal membangkitkan kepemimpinan, menolong memanage pemimpin-pemimpin yang lain. Jadi Febe, pemimpin dari desa kecil ini, ya, dipercaya Paulus ke ibu kota dunia, ke Roma, dan Paulus berkata, aku berhutang sama perempuan satu ini. Ya, dia sudah banyak menolong pemimpin lain, termasuk aku ditolong. Ya, menjadi pemimpin yang lebih baik. Benefactors itu hanya sponsor untuk pemimpin lain dan juga generous untuk pemimpin lain. Jadi satu, dalam komunitas ada enggak orang seperti Febe ini? Ya, orang yang hatinya selalu siap ingin nolong pemimpin lain menjadi pemimpin yang lebih baik dalam satu tim itu. Ya, generous dalam hal finansial, tapi juga eh, ingin promosikan pemimpin lain, ingin mendukung pemimpin lain jadi lebih baik. Bukan dirinya sendiri, pemimpin lain. Yang kedua, dalam Roma 16 ayat 34, Paulus menyebutkan, sampaikan salamku kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sepelayananku. Mereka udah pernah pelayanan bareng-bareng ya di Efesus, uh, dalam yang telah mempertaruhkan nyawa mereka demi aku. Jadi Paulus berkata di dalam komunitas leadership yang di belakangku ini ada genuine love and genuine care. Bahkan ini orang yang namanya Priscilla Aquila rela mempertaruhkan lehernya, dalam bahasa aslinya neck, lehernya, ya, rela dipenggal kalau perlu demi nyawaku.
Yang pertama, ada orang seperti Febe yang generous, selalu ingin nyponsori pemimpin lain, mendukung pemimpin lain. Kedua, ada genuine love and care. Ya, kasih yang tulus, perhatian yang tulus, bahkan rela mempertaruhkan nyawanya untuk Paulus. Yang ketiga, dalam Roma 16:12 dikatakan salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Membanting tulang disebut dua kali pada perempuan-perempuan yang luar biasa ini, ya. Yang bisa diartikan dua hal yaitu diligence and discipline. Kerja keras, diligence, tidak hanya diligence, tetapi disiplin. Artinya kerja kerasnya konsisten, tidak naik turun. Ya. Diligence itu satu hal, tapi juga diligence dan disiplin. Artinya dia kerja keras dan konsisten, jaga kedisiplinannya. Jadi yang ketiga, Paulus berbagi kepada pemimpin di Rom, di timku ini juga ada orang-orang yang seperti ini, yang memberi teladan dalam hal diligence dan disiplin. Ya, ada tiga wanita ini yang luar biasa. Yang keempat, dia berkata, salam kepada Apeles yang terbukti tahan uji dalam Kristus. Yang keempat, dia bilang yang banyak hal, menurut saya Paulus bisa nyebutkan satu persatu, tapi empat hal ini menurut saya diangkat oleh Paulus. Ya, Apeles ini endurance-nya dan loyalitasnya luar biasa. Sudah tahan uji, ditawari sana, tawari sini, kemewahan, kenikmatan, kenyamanan. Tapi dia bertahan bersama Paulus dan loyal dengan timnya. Jadi Paulus berkata, yang membuat pemimpin sukses saya ini bisa sampai di sini karena banyak orang. Di antaranya ada kualitas seperti ini di dalam tim kepemimpinan kami. Generous, ya, seperti Febe, suka nolong pemimpin lain, ada kasih yang tulus seperti Priscilla, Aquila, ada kerja keras, diligent, disiplin seperti Trifosa, dan seperti Apeles yang setia, loyal, tahan uji, ulet. Ya. Empat langkah strategis seorang pemimpin katalis. Jadi ini penting untuk kita pelajari bersama. Saya berharap setiap kita jadi pemimpin katalis. Tidak cari nama buat kita sendiri, tapi yang penting dampak buat kerajaan surga. Yang pertama, jadi Paulus memakai kesempatan tulis surat dua pasal terakhir ini, yang pertama untuk afirmasi, memberikan afirmasi kepada pemimpin-pemimpin lain. Di dalam pasal 16 ayat 7, salam kepada, ini tadi yang Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, orang-orang yang terpandang di antara para rasul, dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Jadi yang pertama yang dikerjakan seorang pemimpin katalis, afirmasi. Ya, pemimpin lain diafirmasi. Ya, kalau perlu tiap hari afirmasi pemimpin lain. Mengingatkan kepada orang-orang ini, mungkin sudah capek si Yunias di Roma, kok orang-orang bertengkar terus, tidak terima mereka. Paulus ingatkan, hey, Andronicus, Yunias, ini orang-orang yang dipenjara bersama Paulus. Orang yang dikagumi oleh rasul-rasul. Orang yang lebih senior daripada Paulus. Diberi afirmasi. Afirmasi penting. Ya. Dia menggunakan kesempatan memberikan afirmasi pada pemimpin lain, mengingatkan kepada mereka siapa mereka sesungguhnya. Dan dengan tujuan untuk menguatkan mereka di masa-masa yang sulit. Afirmasi nomor satu. Nomor dua, bersama surat ini dia kirimkan pujian dan rekomendasi. 16 ayat 12. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi yang telah bekerja membanting tulang. Tujuan nomor dua, satu dia ngomong kepada daftar pemimpin di pasal 16 ini memberikan afirmasi. Diingatkan siapa mereka sesungguhnya. Nomor dua, dia nulis kepada pemimpin-pemimpin di Roma memberikan pujian kepada orang-orang ini. Ya, memberikan rekomendasi kepada orang-orang ini.
Ini orang mungkin tidak seterkenal Paulus, mungkin masih baru pelayanan, ya Trivena, Trifosa segala macam. Tapi Paulus memberikan pujian pada mereka terhadap mereka di hadapan pemimpin-pemimpin di Roma. Jadi dia kirimkan pujian, rekomendasi untuk pemimpin lain supaya apa? Supaya pintu pelayanan terbuka, supaya dampaknya makin besar di Roma. Jadi pujian dan commendation. Yang ketiga, dia tujuannya membuka matanya para pemimpin gereja di Roma bahwa di sekitar mereka itu banyak resources kerajaan surga yang bisa menolong mereka memecahkan masalah mereka. 16 ayat 13 dikatakan salam juga kepada Rufus, orang pilihan Tuhan. Ini kata satu-satunya yang muncul di Rufus adalah the choice, ya, dipilih, pilihan. Hanya segelintir orang seperti Rufus. Rufus ini anaknya Simon orang Kirene yang ngangkat salibnya Tuhan Yesus. Dia berkata pada pemimpin itu, ada Rufus. Ini orang hebat di tengahmu, tidak kamu manfaatkan. Apalagi ibunya, ya, istrinya Simon Kirene itu caringnya luar biasa. Saya anggap sebagai ibu saya sendiri. Dia bilang gitu. Jadi ketika dia buka matanya pemimpin Roma yang mungkin cari bantuan dari Paulus, dari rasul-rasul di mana, ya, persoalan mereka, perpecahan mereka. Paulus berkata, di sekitarmu itu loh, ya, ada Rufus, ada mamanya, ada Aquila, ada Priscilla, ada Junias. Orang-orang hebat di sekitarmu, kamu tidak lihat, kamu lihatnya jauh ke sana. Jadi nomor tiga, dia coba buka matanya, seperti Tuhan buka matanya Musa, buka matanya Hagar untuk lihat resources di sekitar mereka. Yang keempat, yang terakhir, Paulus memberi contoh teladan tentang vulnerability di pasal 16 3 dan 4, sampaikan salamku kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sepelayananku dalam Yesus Kristus yang telah mempertaruhkan nyawa mereka demi hidupku. Kepada mereka bukan hanya aku yang mengucap syukur, tapi juga seluruh jemaat bukan Yahudi mengucap syukur. Paulus berkata, kalau tidak ada mereka, aku nggak ada. Leherku sudah hilang, nyawaku sudah tidak ada. Jadi Paulus berkata, tanpa mereka aku tidak ada artinya. Jadi dia menutup argumentasinya untuk gereja di Roma bersatu dengan mencontohkan dirinya sendiri. Kalau semua kita bisa merasa bahwa tanpa si A aku tidak ada artinya, tanpa si B aku tidak ada artinya. Aku ini ada karena Aquila, Priscilla rela berkorban. Ya, jadi dia menutup argumentasinya dengan kesaksian pribadi, teladan hidup. Aku ini punya banyak kekurangan, orang lain, Priscilla, Trivena, dia yang nutupi semua ini. Ya. Kalau aku sendiri banyak kelemahan, banyak kekurangan. Aku berhutang pada Febe, aku berhutang pada Priscilla, aku berhutang pada yang lain-lain. Kalau semua menerapkan cara hidup seperti Paulus, maka semuanya akan beres persoalan di Roma. Pertanyaannya, kapan terakhir kali saudara secara sengaja, bukan karena diminta, ya, saya diminta beberapa kali nulis rekomendasi buku, rekomendasi orang, referensi orang. Tapi pertanyaan saya, kapan terakhir kali saudara secara sengaja mengirimkan pujian, rekomendasi, commendation, ya, atas seseorang, pemimpin yang mungkin belum terkenal atau tidak sehebat saudara. Kalau rekomendasi untuk orang yang hebat sih gampang, ya. Orang terkenal gampang kita rekomendasinya. Tapi ini tidak kelihatan, ya, di tengah-tengah Roma dengan tujuan membuka pintu-pintu pelayanan, memperlebar pintu pelayanan buat hidup mereka. Nah, waktu saya renungkan ini beberapa hari ini, saya bertobat sama Tuhan karena memang pertanyaannya buat saya, iya, saya tidak sesering yang seharusnya. Ya, harusnya saya harus lebih sering untuk ngirim pujian, commendation buat pemimpin-pemimpin muda supaya pintu-pintu terbuka, dampaknya lebih luas. Tapi saya ngaku saya tidak sesering yang Tuhan harapkan. Jadi hari-hari ini saya sedang bertobat merenungkan pertanyaan ini.
Di pasal 15 dikatakan strength atau kekuatan atau kelebihan is for service, not for status. Ya. Sebagian kita mungkin kita manfaatkan kekuatan kita. Kekuatan itu bisa aja eh, suara yang indah, bisa aja kekuatan fisik, bisa aja finansial, bisa aja status sosial, bisa aja jabatan. That's strength. Kita pakai itu untuk affirm status kita. Ya, kita spesial. Tapi Paulus berkata di pasal 15 ayat 1, strength atau kekuatan, kelebihan itu for service, untuk melayani, bukan untuk establish status kita. Nah, ini kunci penting untuk persatuan, untuk dampak sebagai pemimpin katalis. Nomor satu, dikatakan di ayat pasal 15 ayat 1, kita yang kuat, ya, lebih kuat imannya, lebih banyak pengetahuannya, lebih pinter, lebih luas pergaulannya, lebih terkenal, lebih banyak followernya, lebih mampu financially. Kita yang kuat, wajib, ini perhatikan kata wajibnya, wajib bukan usulan ini, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan diri sendiri. Status. Ya, sekali lagi, saudara semua kita punya kelebihan tertentu, punya strength. Ya, strength kita mungkin dalam mimpin pujian, strength kita mungkin dalam menyampaikan firman, strength kita dalam organisasi, strength kita dalam pengetahuan, dalam skill, dalam apapun. Strength itu bukan untuk establish status kita, bukan untuk cari kesenangan sendiri, kata Paulus. Ini firman Tuhan. Strength itu untuk service, mewajib menanggung kelemahan, atau dalam bahasa aslinya lebih kepada kegagalan. Ya. Infirmities itu infirmities adalah kegagalan, kelemahan, kegagalan daripada mereka yang tidak punya kekuatan itu. Kekuatan menutupi kekurangan mereka yang lemah. Ya. Jadi renungkan kekuatan saudara apa yang Tuhan berikan, apakah manajemen ataukah apapun juga. Gunanya bukan untuk cari kesenangan sendiri, cari privilege, cari status, tapi untuk menutup kekurangan dari mereka yang tidak punya kekuatan itu. Dua, pasal 15 ayat 2. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita. Jadi bukan kesenangan sesama kita demi kebaikannya, bukan untuk foya-foya, untuk membangunnya di dalam Tuhan. Jadi kekuatan kita ini dipakai untuk apa? Untuk kebaikan orang sekitar kita, untuk membangun dia di dalam Tuhan. Kekuatan adalah untuk mengupayakan kebaikan bagi orang lain dengan tujuan membangun orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Nah, sekali lagi perhatikan kekuatan saudara apa? Bukan cari kesenangan sendiri, tapi untuk membangun, berbuat kebaikan buat orang di sekitar saudara. Tujuannya apa? Bukannya nyenangkan mereka, membangun mereka di dalam Tuhan. Tiga, di dalam pasal 15 ayat 7. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kekuatan kita itu tujuannya untuk bisa menerima mereka apa adanya. Nah, banyak kali kita ini teman milih, tim milih, anggota milih mereka yang memenuhi kriteria. Nah, dalam komunitas kita selalu banyak syaratnya kepada orang lain. Tapi Paulus berkata, terima orang apa adanya. Ya, kita bisa karena kita punya kekuatan untuk itu. Seperti Yesus dia bilang. Tadi dikatakan di ayat 3 juga, dikatakan Yesus juga tidak cari kesenangannya sendiri. Dia punya kekuatan untuk membangun orang di sekitarnya. Di sekarang juga dikatakan sama seperti Yesus, dia menerima orang yang tidak layak diterima seperti kita ini loh. Kita ini tidak punya kelayakan untuk diterima, tapi Yesus menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi kita pun harus bisa menerima orang lain sebagaimana adanya, ya, untuk supaya dia bisa memuliakan Allah lewat hidupnya. Kekuatan hanya orang yang punya kekuatan bisa menerima orang lain apa adanya.
Jadi suami-suami yang bisa nerima keberadaan istrinya apa adanya itu powerful, kekuatan yang luar biasa. Istri nerima suami apa adanya, kekuatan luar biasa. Ya, jadi terima apa adanya orang lain. Itu kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan pada saudara. Yang terakhir, yang keempat, strength itu untuk establish justice. Dikatakan di pasal 15:20, aku bertekad untuk selalu menceritakan kabar baik ke tempat-tempat di mana dimanapun orang-orang belum pernah dengar tentang Kristus. Jadi Kristus disebarkan waktu itu di banyak tempat. Paulus milih untuk bekerja keras di antara mereka yang belum pernah dengar. Jadi orang-orang yang kekuatannya terbatas, dia hanya menyebarkan di tempat-tempat yang gampang berita Kristus. Tapi Paulus berkata, aku sengaja cari di tempat yang orang lain tidak mau. Orang lain belum beritakan. Supaya apa? Supaya ada keadilan. Supaya semua orang bisa dengar firman Tuhan. Jadi kekuatan diberikan bukan sekedar untuk cari yang gampang, yang comfortable, yang enak. Tetapi untuk mengejar keadilan supaya mereka yang belum pernah dengar, walaupun pelosok, jauh, sulit, mereka perlu dengar. Itu prioritasku, kata Paulus. Kekuatan untuk menegakkan keadilan, memberitakan Injil kepada mereka yang belum pernah. Kadang ada seorang hamba Tuhan berkata, saya orang dari Kanada berkata, aku tidak pernah ngerti bagaimana orang bisa punya hak untuk dengar Injil sampai 2 kali atau 3 kali. Sementara berapa miliar orang belum pernah dengar untuk pertama kalinya. Nah, orang seperti Paulus menyadari kekuatanku bukan sekedar mengerjakan beritakan Injil, tapi mengejar keadilan. Semua orang perlu dengar Injil. Ya. Pendeta Smith tadi dari Kanada, dia bilang pergumulannya, aku tidak pernah bisa ngerti. Kenapa orang merasa berhak dengar Injil 2 kali, 3 kali. Padahal banyak sekali orang belum pernah dengar Injil barang 1 kali. Tuhan berikan setiap kita kekuatan. Bidangnya masing-masing beda-beda. Kekuatan bukan cari comfortable, pleasant, comfort, kesenangan sendiri. Ya, tapi untuk service. Satu, menutup kekurangan, kegagalan mereka yang lemah. Dua, membangun untuk kepentingan orang sekitar kita, membangun mereka dalam Tuhan. Yang ketiga, untuk bisa nerima orang apa adanya dengan berbagai kekurangannya. Dan keempat, untuk menegakkan keadilan di atas bumi, butuh kekuatan. Saudara dan saya dipercaya kekuatan itu oleh Tuhan. Ya. My obedience plan this week. Rencana ketaatanku minggu ini. Buat saya, buat semua saudara. Apa kekuatanku yang sedang disoroti oleh Tuhan malam ini? Tuhan nyoroti apa? Ada orang yang gampang bergaul, ada orang yang gampang dipercaya omongannya, mimpin pujian, organisasi, macam-macam, nulis, nyanyi. Kemudian bagaimana aku dapat memenuhi tujuan daripada kekuatan yang Tuhan berikan, percayakan kepadaku minggu ini. Ya, 7 hari ke depan, bagaimana ketaatanku. Supaya kekuatan dipakai bukan untuk cari status, kesenangan sendiri, tapi untuk melayani.